Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai terpenoid dan sphingolipid. Terpenoid merupakan produk alami yang strukturnya dibagi menjadi beberapa unit isopren. Karena itulah disebut juga isoprenoid dengan gugus C5H8. Terpen merupakan senyawa hidrokarbon yang terdapat pada semua tanaman, hewan, serangga, dan hewan laut dengan kandungan yang sedikit. Sifat fisika terpenoid dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi akan berubah menjadi gelap, mempunyai bau yang khas, indeks bias tinggi, larut dalam pelarut organik, ether, dan alkohol. Senyawa kimia terpenoid dapat berupa senyawa tidak jenuh dan kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Penggolongan terpenoid berdasarkan isoprena dapat dilihat dalam tabel. Biosintesis terpenoid. Nah, terpenoid dihasilkan dari dua jalur, yaitu jalur asam mepalonat dan jalur non-mepalonat. Kedua jalur ini pada akhirnya adalah sama-sama menghasilkan senyawa isoprenoid, isopentenil difosfat, dan isomernya bergabung untuk membentuk terpen yang lebih besar. Dalam hal ini, DPP blok pembangun 5 karbon aktif IPP dan DPP bereaksi menghasilkan geranil difosfat GPP prekursor 10 karbon dari hampir semua monoterpen GPP. Nah, kemudian dapat terhubung ke molekul IPP lain untuk menghasilkan senyawa 15 karbon EPP. Penambahan molekul IPP lainnya menghasilkan senyawa 20 karbon GGPP yang akhirnya EPP dan GGPP dapat dimerisasi masing-masing untuk menghasilkan triterpen C30 dan tetraterpen C40. Nah, di sini ada bagian utama metabolisme sekunder atau asetil koenzim A pada terpenoid. Isolasi dan identifikasi terpenoid dapat dilakukan dengan ekstraksi senyawa terpenoid melalui uji fitokimia. Sphingolipid. Sphingolipid adalah sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan di membran eukariot. Pada manusia, konsentrasinya yang tertinggi terdapat di jaringan saraf sistem saraf pusat, khususnya di zat putih di dalam otak. Sphingolipid mengandung rantai basa sphingosine, satu set alkohol amino alifatik seperti sphingosine. Nah, sphingolipid dapat dibagi menjadi sphingomyelin dan glikosphingolipid. Yang pertama, sphingomyelin. Ini merupakan salah satu-satunya dari kelas sphingolipid yang memiliki gugus struktur gula dalam molekulnya. Nah, contohnya sphingosine dan ceramid. Sedangkan glikosphingolipid merupakan semua sphingolipid yang memiliki struktur gula atau karbohidrat. Dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu cerebrosid, sulfatid, globosid, dan gangliosid. Kemudian metabolisme sphingolipid. Sphingomyelin adalah fosfolipid yang mengandung asam lemak, asam fosfat, kolin, dan kompleks amino alkohol. Kemudian stesis sphingol terjadi di mitokondria, mulai dari penggabungan serin dengan palmetil-CoA membentuk 3 ketohidroksi sphingosine, 2 kali reduksi menghasilkan sphingosin. Sintesis dari sphingosin dengan cara pembentukan ceramida bereaksi dengan CDP-kolein, hasil akhir sphingomyelin dan CMP. Sintesis dari sphingosin fosfaril kolin, hasil reaksi sphingosin dengan CDP-kolin mengalami asiliasi oleh asetil-CoA dari asam lemak. Nah, sintesis cerebrosida adalah gangguan sphingolipid, asam lemak, dan galaktosa. Rantai asam lemak terdiri dari asam lignoserat, cerebronat, dan nervonat dari perpanjangan asam oleat. Nah, cerebrosida ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada lapisan mielin saraf. Sulfatida dibentuk dari cerebrosida setelah bereaksi dengan sulfat aktif biosintesis gangliosida. Nah, disintesis dari ceramida oleh penambahan gula aktif dapat dibentuk gangliosida yang sederhana dan gangliosida yang tinggi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.